Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diharamkan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan-bulan haram itu sebenarnya kita tahu ada 4. Di dalam istilah agama dikenal dengan minha arba'atun hurum, bahwa kata surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi bulan-bulan Allah itu 12, sementara yang 4 itu adalah haram atau mulia. Bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu gandeng, itu berurutan. Yang satu kisah, yakni bulan Rajab, itu istimewa. Maka di tradisi Arab itu saking istimewanya, itu kalau bulan-bulan haram itu orang Arab itu misalkan berperang, itu berhenti, berperangnya tidak boleh. Dan keutamaan-keutamaannya itu sangat luar biasa di bulan Rajab itu. Jadi ibadah-ibadah di bulan haram, bukan hanya Rajab sebenarnya, di bulan haram itu dilipat gandakan luar biasa oleh Allah. Amal-amal soleh yang kita lakukan, membaca Al-Quran, istighfar, membaca sholawat, dan lain sebagainya, itu dilipat gandakan. Tapi dosa pun juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah kalau kita maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bulan Rajab itu istimewa? Karena di situ ada titik yang kita kenal bersama, itu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di titik tanggal 27 Rajab. Itu sangat istimewa ketika Nabi kita, Nabi Muhammad, dipanggil secara khusus oleh Allah untuk menghadap masuk ke dunia ketuhanan, di mana 3 dunia ditembus oleh Nabi saat itu. Alam materi, alam dunia, kemudiannya alam malaikat juga ditembus, dan terakhir alam ketuhanan. Di Sidratul Muntaha itu Nabi sendirian, malaikat Jibril pun yang mengantar tidak mampu. Jadi saking istimewanya Nabi Muhammad dipanggil khusus oleh Allah, dan itu terjadi di bulan Rajab. Tentang keistimewaannya mungkin diantaranya ya banyak. Pokok setiap amal soleh, kata ulama, yang dilakukan di bulan-bulan haram yang 4, termasuk bulan Rajab, itu istimewa. Istimewa dan pahalanya dilipat gandakan luar biasa. Tapi biasanya para ulama itu mensunahkan diantaranya ya berpuasa lah, berpuasa. Maka di bulan tanggal 1 sampai tanggal 10 itu berpuasa. Bahkan seperti apa yang disampaikan oleh Romo Kiai almarhum Mbah Maimun Zubair, pengasuh pondok pesantren Sarang Rembang, itu bahwa tanggal 10 Rajab itu diusahakan untuk berpuasa. Diusahakan untuk berpuasa. Kenapa? Karena pada saat itu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diletakkan pada rahim ibunya. Turun nur Nabi Muhammad yang diletakkan di rahim ibunya, Siti Aminah. Maka dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 10.
Tetapi hakikatnya masalah puasa, terkait dengan puasa, itu bebas seperti bulan-bulan yang lain. Misalkan puasa Senin, Kamis, atau puasa 3 hari di tanggal 13, 14, 15 itu setiap bulan, Ayyamul Bid, hari-hari putih. Itu pun juga bagus. Sama walaupun bulan Rajab itu ada. Cuman ketika dilakukan di bulan Rajab, karena bulan Rajab itu istimewa, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab pun kalau melakukan hal-hal lain, hal-hal soleh misalkan, itu pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pokok pada intinya bulan Rajab adalah bulan yang istimewa. Kenapa? Termasuk minha arba'atun hurum, termasuk di antara bulan yang 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mas mungkin yang bisa disampaikan. Baik Ustadz, ternyata memang dilipat gandakan ya pahala di bulan Rajab itu. Dan juga ternyata dan ternyata kalau kita membuat kesalahan atau misalnya berbuat salah di bulan Rajab itu juga amalannya juga akan berlipat ya. Lalu hitungannya, iya. Anjurannya di Al-Quran itu fala tazlimu anfusakum. Ya. Jangan kamu melakukan kezaliman di bulan Rajab itu. Sampai perang diberhentikan kalau bulan Muharram, pokok bulan 4 itu. Oke. Jadi ada kekhususan gitu ya di bulan Rajab itu, kalau di bulan ini setidaknya jangan bikin salah dulu deh gitu ya Ustaz ya. Iya. Karena tapi tidak lantas menafikan kepada bulan-bulan yang lain. Iya. Jadi itu ya Pak, benar-benar kita intinya harus hati-hati gitu ya. Untuk bisa menjaga amalan kita, untuk bisa menjaga jangan sampai kita buat salah, karena salah itu akan dilipat gandakan. Lalu hitungannya dilipat gandakan itu bagaimana sih Ustadz? Dikalikan kah atau dosanya ibaratnya hukumannya diperbesar atau kayak gimana nih Ustadz untuk dilipat gandakan itu seperti apa? Iya. Dilipatkan dalam artinya itu adalah haknya Tuhan, itu sebenarnya haknya Allah. Cuman kalau merujuk kepada nasul Al-Quran, setiap kebaikan itu kan dilipat gandakan 10. Dilipat falahu asyru amsalihha. Jadi setiap kebaikan itu oleh Allah dilipat gandakan 10. Dan ketika bulan haram termasuk bulan Rajab itu dilipat gandakan, itu kita tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya 10 hitungannya itu ada hitungannya Allah ya, karena kita juga untuk menghitung itu kayak gimana. Kalau bilang haram itu bisa lebih begitu. Oke. Lalu kan perbedaannya Rajab dengan Ramadan, kan sama Ramadan itu juga sama-sama dimuliakan ya Ustadz. Itu perbedaannya di sisi mananya sih Ustadz? Sebenarnya perbedaan yang paling mencolok di titik istimewanya. Jadi kalau bulan Rajab itu titik istimewanya di tanggal 27 itu peristiwa Isra Mi'raj itu. 27 ya. Kalau sekarang ini kalau di hari ini di hari keberapa sih Ustadz? Di tanggal 1 itu bulan apa? Lupa itu. Tanggal 1 Januari ya? Tanggal 1 bulan Rajab. Tanggal 1 itu tanggal berapa Rajab? Oh, yang tanggal 1 Rajabnya itu ya? Tanggal 31. Tanggal 23 kalau tidak salah. Tanggal 23 itu ya. Jadi kira-kira kalau sekarang ini sudah lewat nggak itu yang keistimewaan itu Ustaz? 31. Masih belum ya kayaknya ya? Tanggal berapa itu? Yang keistimewaan tadi itu loh Ustaz, di tanggal 27 ya? Tanggal 14. Oh, tanggal 27-nya sekarang tanggal 14. Oh, sudah lewat berarti? Tuh, belum tanggal 27, sekarang baru tanggal 9 ini. Oh, belum ya. Jadi masih bisa. Jadi kita masih bisa meraih itu dong berarti. Masih ada kesempatan ya, Ustadz?
Oh banyak, lebih-lebih nanti tanggal 10-nya. Sekarang ini ya tanggal 10 sekarang. Sekarang tanggal 10 ya. Iya, jadi kalau misalnya kalau Cak Ning mau tahu mungkin boleh cari tahu dulu, karena Chandra kan belum cari tahu nih Ustadz sekarang ini udah tanggal berapa kayak gitu kan. Ya kan, sudah ibaratnya itu kalau kita tahu keistimewaannya, insya Allah kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih ya Ustadz ya. Terus Ustadz silakan lanjut lagi. Terkait dengan Ramadan itu titik istimewanya kan ada di tanggal 17 peristiwa Nuzulul Quran itu. Jadi kalau Rojab itu peristiwa Isra Mi'raj, istimewanya ada di tanggal 27. Kalau Ramadan ada di tanggal 17 Ramadan, karena di situ peristiwa turunnya Al-Quran. Iya, dan juga di situ ada yang di malam yang 1000 bulan itu ya Ustadz ya. Ya, Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar itu kan ada di dalam Ramadan ya. Oke, jadi itulah keistimewaan yang ternyata ada perbedaan dari keistimewaannya tadi ya Ustadz ya. Ya, karena masing-masing punya titik itu, punya titik istimewa. Iya. Oke. Oke, lanjut Ustadz. Boleh, enggak apa-apa. Oke, ada lagi Ustadz? Buka dimanya, silakan. Jadi terkait dengan bulan Rajab itu diantara ulama seperti yang disampaikan Nabi lewat riwayat Imam Muslim itu afdhalus siyam as-shaumu fi syahril Muharram. Jadi sebaik-baiknya puasa di antara puasa yang fadilahnya, yang utamanya luar biasa adalah berpuasa di bulan haram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Sekaligus di antaranya bulan Rajab. Itu adalah istimewanya ya, berpuasa itu di antaranya. Walaupun tidak menafikan terhadap bulan-bulan yang lain. Itu diantaranya berpuasa itu Mas. Jadi disunahkan kalau hari sekarang ini hari Rabu. Hari Rabu ini menurut yang disampaikan oleh Mbak Maimun Zubair itu almarhum, kita berpuasa untuk hari ini tanggal 10. Hari Rabu. Harusnya puasa Ustadz. Seharusnya berpuasa sekarang ini. Iya, sayangnya itu tadi kita belum sahur deh Ustadz, kelewatan. jadi begini, yang penting kata ulama itu kalau puasa sunnah yang penting belum makan, belum minum, tidak apa-apa. Kalau misalkan niat setelah subuh tidak apa-apa begitu. Masih dihitung sah begitu. Iya. Jam berapa ya Ustadz tadi? Kayaknya jam berapa tadi? Jam 4 itu kayaknya. Jam 4 itu masih nyemil sih. Aduh, itu susah. Bisa dilanjutkan puasanya nanti di hari-hari putih di tanggal 13 Sabtu ini 4, 5, 6 Februari itu bisa dilakukan tanggal 13, tanggal 4 Februari 4, 5, 6 itu bisa mengambil puasa sunnah hari-hari putih itu. Oh iya, memang banyak banget pilihan juga ya Ustadz. Ya, Imam Ghazali, Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali itu pengarang kitab Ihya yang monumental itu disunahkan puasa hari Kamis, Jumat, hari Kamis, Jumat sama Sabtu. Pokok di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram termasuk bulan itu sunnah juga berpuasa di hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Ya tinggal dipilih. Dalam 4 minggu itu bisa dipilih. Itu konsepnya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu. Begitu ya. Jadi memang sebenarnya banyak sekali
cara dan juga jalan untuk mendapatkan keutamaan bulan Rajab gitu ya. Kalau misalnya hari ini ada yang lolos, mungkin dipilih lagi hari putih, hari yang lain gitu ya, yang juga tidak kalah keutamaannya juga untuk dijalankan ibadahnya ya Ustadz ya. Juga ada ulama mengatakan bahwa ketika masuk bulan Rajab, perbanyaklah doa-doa dan istighfar. Iya, iya. Di antara doa yang diajarkan itu Allahumma ghfirni warhamni wa tub alayya itu. Iya. Allahumma ghfirli, ampuni saya ya Allah, warhamni, dan berikan rahmatmu padaku, wa tub alayya, dan berikan taubatmu padaku. Itu jadi intinya perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah di bulan Rajab karena memang istimewa. Iya, iya, iya. Dan berkenan dengan hal-hal istimewa itu. Itu cara Allah memandang itu macam-macam. Ada yang dipandang istimewanya itu personalnya, orangnya memang istimewa. Seperti para nabi dan rasul, para wali, orang soleh, itu memang orangnya itu istimewa. Memang ada kekhususan begitu. Ada yang dipandang itu oleh Allah waktunya. Waktunya memang istimewa. Saat turun hujan, habis adzan, sepertiga malam terakhir, itu waktunya yang betul-betul barokah. Ada yang dipandang itu tempatnya. Jadi antaranya bulan Rajab ini waktunya ini. Seperti masjid itu kan yang dipandang tempatnya. Iya, kayak misalnya yang sedang umroh atau sedang beribadah di tanah suci itu juga mendapatkan keutamaan dari tempatnya ya Ustadz. Iya, karena tempatnya memang secara agama itu memang istimewa itu. Begitu. Jadi untuk bulan Rajab khususnya kita gunakan sebaik-baiknya karena memang waktu itu dimuliakan oleh Allah di bulan Rajab ini. Silahkan tuai pahala sebanyak-banyaknya di bulan Rajab itu. Iya. Begitu Mas kira-kira. Baik Ustaz. Untuk Mas Amin yang berada di Sidoarjo, terkait pertanyaannya amalan apa selain amalan puasa itu yang baik dilakukan di bulan Rajab. Ada ulama mengatakan bahwa di bulan Rajab sebaiknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbanyaklah taubat karena di situ pahala sangat dirasakan luar biasa. Cuman selain itu yang paling utama ini jangan lupa. Jangan lupa bahwa di situ juga dianjurkan, dan ini bukan hanya terkait dengan bulan Rajab. Seperti misalkan membaca Al-Quran itu kalau bisanya di bulan-bulan lain misalkan 1 juz, itu diusahakan di bulan Rajab itu ditingkatkan kalau bisa. Usahakan ditingkatkan. Jadi perbanyak amalan-amalan yang lain, amalan-amalan soleh yang lain, seperti misalkan istighfar. Jadi kalau di bulan selain bulan Rajab misalkan istighfarnya sehari itu 100 misalkan, itu bisa ditingkatkan menjadi 200 atau 300 misalkan. Jadi tidak ada peningkatan kita ini untuk bulan Rajab karena sebentar lagi kita akan menyongsong Ramadan begitu. Begitu Bapak atau Amin yang berada di Sidoarjo, RRI Surabaya, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesimbangan rezeki ini Mas Amin yang di Sidoarjo. Baik, amin ya. Sesuai dengan namanya kita mudah-mudahan amin ya Ustadz ya. Iya, baik. Bertemu dengan amin. Amin itu, amin itu termasuk bahasa yang tidak dipakai hanya dalam Islam. Iya. Tapi amin itu dipakai oleh bahasa dulu, bahasa Ibrani kalau tidak salah itu amin itu. Jadi di perjalanan di Zabur, di kitab Samawi itu ada semua yang istilah amin itu.
Iya, jadi ini aminnya masih perlu ditanyakan lagi nih Ustadz ya. Oh iya, jadi amin itu bukan khusus bahasa Arab, bukan. Iya, Tapi iya. bahasa yang diadopsi masuk ke bahasa Arab. Jadi ketika diterjemahkan ke bahasa Arab, amin itu adalah Allahumma istajib du'ana. Ya Allah, kabulkan permohonan kami. Itu maknanya amin itu. Iya, iya. Oke, mudah-mudahan. Bisa, amin itu dimasukkan ke materi nanti, Mas. Oh iya ya, itu jadi sebuah topik ya kan, karena Jadi untuk kita bisa juga mengumpulkan para amin di Surabaya ya. Baik. Baik Ustadz, untuk closing statement untuk di sesi terakhir acara Cahaya Pagi, boleh Ustadz menarik kesimpulan dari perbincangan kita pada hari ini, atau juga bisa memberikan tips dan juga mungkin pesan untuk Cak Ning yang lagi dengarkan Cahaya Pagi. Silakan Ustadz. Oke. Jadi untuk semua para pemirsa Cak Ning RRI Surabaya, kita sekarang oleh Allah telah diberikan kemampuan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sedang masuk di bulan yang sangat mulia, bulan Rajab. Maka anjurannya itu kalau bisa usahakanlah berpuasa walaupun satu hari. Berpuasa walaupun satu hari. Jadi bagi yang belum, misalkan bagi yang belum, bisa dilakukan puasa-puasa sunnah. Di hari Senin yang akan datang tanggal 6 Februari atau hari Kemisnya tanggal 9, itu masih ada beberapa minggu ke depan ini. Itu sambil puasa Senin dan puasa Kemis itu tidak mendapat fadilah puasa di bulan Rajab. Kalau memang tidak bisa di akhir nanti di 27 itu kita berpuasa. Atau seperti apa yang telah saya sampaikan, ini mengikuti konsepnya Imam Ghazali di tanggal 8 Februari, di tanggal 3, di tanggal 2 Februari, tanggal 3, tanggal 4 itu Kamis, Jumat, Sabtu, atau di tanggal 9, 10, 11 itu juga Kamis, Jumat, Sabtu, atau di tanggal 16, 17, 18 itu juga Kamis, Jumat, Sabtu, itu fadilahnya luar biasa, kata Al-Ghazali. Maka anjurannya kepada para pemirsa, usahakanlah untuk berpuasa walaupun sehari di bulan Rajab ini. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Terus yang kedua, anjurannya perbanyaklah amalan lain. Jadi kalau sebelum bulan Rajab misalkan kita sholat hanya fardu-fardunya saja, maka untuk bulan Rajab mungkin bisa dilengkapi dengan rawatibnya, Jadi makin meningkatlah ibadah kita. Perbanyak istighfar kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allahumma ighfir Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosaku, berikan rahmatmu dan berikan taubatmu kepadaku. Perbanyak istighfar. Buka Al-Quran pun jangan dilupakan. Jangan dilupakan untuk selalu dibaca tiap hari. Kenapa? Karena setiap amal soleh yang kita lakukan di bulan Rajab akan ada pelipat gandaan amal yang khusus dari Allah, karena memang bulannya istimewa. Kemudian yang ketiga, karena di bulan Rajab ini istimewa, juga jangan kita berbuat zalim, janganlah kita berbuat dosa, janganlah berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena selain pahala dilipat gandakan, dosa pun juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Mas begitu. Baik Ustadz Muhammad Nira Nuruddin, terima kasih atas penjelasannya.